Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali kita bertemu kembali bersama saya Herman Asyari dalam program Dialog Khusus Batam Televisi bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Nah, pemirsa Batam Televisi, di kesempatan kali ini di Dialog Khusus kali ini kita akan berbincang mengenai strategi harga yang kompetitif untuk produk UMKM, terutama produk UMKM yang ada di Kota Batam, dan untuk bersaing dengan para pelaku UMKM lainnya dengan produk yang sejenis. Nah, untuk itu saya sudah bersama kedua narasumber kita hari ini. Seperti biasa ada Bapak Hendri Arulan yang merupakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Langsung saja kita sapa beliau di kesempatan kali ini. Pak Hendri, selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau kita lihat pemirsa, ini Pak Hendri ini selalu semangat untuk berbagi dengan pemirsa di rumah, terutama untuk meningkatkan kemampuan dari para UMKM dari segi pemasaran, baik pun dari segi penjualan, dan juga beliau berharap semoga para pelaku UMKM di Kota Batam ini selalu dibina untuk agar naik kelas semua. Dan selanjutnya ada Ibu Dewi Indriyati yang merupakan owner dari Bronte atau Kue Brownies dan Bingka Batam. Kita sapa sedikit Ibu Dewi. Bu Dewi, silakan mungkin sapa sedikit pemirsa di rumah. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi. Usaha saya salah satu UMKM binaan dari Dinas Koperasi Batam. Ya. Usaha saya bergerak di kuliner, tepatnya sih kue oleh-oleh. Yeah. Lokasinya di Ruko Pesona Niaga, Blok B, nomor 8, Batam Center. Nah, terima kasih Bu Dewi, saya panggil Bu Dewi ya. Iya. Nah, sebelum kita panjang lebar pemirsa mengenai strategi harga yang kompetitif untuk produk UMKM, mungkin kita akan gali sedikit bagaimana cerita awal dari Bu Dewi ini membangun bisnis kue brownies dan juga bingka dengan produk yang bernama Bronte Brownies ya Bu ya. Mungkin cerita ini sejak kapan Bu ada di Kota Batam, oleh-oleh Batam ini? Sejak COVID. Sejak COVID juga? Sejak COVID itu tahun 2020 ya. Tapi kan habis itu selama COVID itu ya gitulah, by order gitu. Sebenarnya sebelumnya usaha saya itu fashion. Backgroundnya di fashion dulu, iya, baru di oleh-oleh gitu. Sebelumnya sih iya fashion 8 tahun. Habis itu ternyata ada COVID, terus ada pajak juga, jadi beralih ke kuliner. Artinya sebelum memulai bisnis oleh-oleh, Ibu juga sudah merupakan seorang pelaku UMKM ya Bu ya. Iya. Tapi mungkin kategori fashion. Iya, fashion. Nah, setelah COVID akhirnya dapat ide untuk membuka oleh-oleh, dan bertahan sampai sekarang ya Bu. Iya. Nah, kalau untuk produknya sendiri apa aja Bu? Gitu. Produknya di sini kita ada bingka suri, terus ada bingka bakar, terus ada epo-epo, karipap itu, ada varian macam-macam, terus ada brownies juga. Nah, ini kalau kita lihat kan makanan atau cemilan khas Melayu Bu. Ini backgroundnya sendiri gimana? Atau Ibu orang Melayu juga atau? Saya orang Riau saya. Orang Riau, baik. Iya, jadi mungkin masih familiar lah sama makanan-makanan seperti ini. Tapi kalau untuk ini varian misalnya kayak bingka, itu yang membedakan dengan oleh-oleh lain di Kota Batam sejenis itu apa gitu? Mungkin ada khasnya sendiri dari Bronte ini. Kalau saya kan sebenarnya masih ada campuran Kalimantannya. Jadi mungkin kayak bingkanya mungkin
lebih lembut gitu Di mix lah ya. Nah, iya, jadi ada mix resep lah. Iya. Baik Pak, mungkin saya ke Pak Hendy dulu Pak. Ini sesuai tema kita hari ini, strategi harga yang kompetitif untuk produk UMKM. Tapi mungkin sebelum mungkin kita bertanya dengan Ibu Dewi, poin-poin penting apa saja Pak untuk para pelaku UMKM ini untuk menentukan harga jual dari produk tersebut ini agar kompetitif Pak gitu. Mungkin apa saja yang perlu diperhatikan gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama saya Muhammad Raulan, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam. Pada kesempatan sore hari ini kita ketemu dengan pelaku usaha bidang kuliner ya, Ibu Dewi. Bu Dewi. Ya, dengan brandnya Brote. Brote. Bahasanya Brote. Ini kayak bahasa Itali sedikit ya kesannya Pak ya. Ya, ada brownies di sana, kemudian ada bolu kumojo dengan berbagai macam varian. Ya, bergerak di bidang kuliner. Baik, tadi pertanyaan terkait dengan penentuan harga. Ya kan? Jadi memang kalau saya lihat ya, saya kebetulan bukan pelaku usaha. Kebetulan dipercaya sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dan tugas kami adalah membina para pelaku usaha. Jadi pembina ya Pak ya. Terkait dengan harga, ini saya rasa yang paling penting pertama itu ini permintaan dan penawaran dulu lah. Ya kan? Kesepakatan ya Pak ya. Kesepakatan. Biasanya orang kalau sudah cocok di lidahnya, harga tinggi itu mereka nggak masalah. Ya kan? Itu strategi pertama lah, ya kan? Makanya kita lakukan marketing yang jelas orang merasakan dulu lah. Kalau orang terasa enak, kalau harga, kalau di Batam ini saya lihat, ya kan, apalagi orang penikmat kuliner, harga nggak begitulah, ya kan, mungkin lebih sedikit. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan pendekatan biaya. Pendekatan biaya ini berhubungan dengan biaya produksi. Ya kan? Harus disesuaikan juga ya Pak ya. Kita menentukan harga itu tentunya harus kita perhitungkan biaya produksi kita. Biaya produksi itu bukan hanya bahan-bahan baku, termasuk listrik, air itu harus diperhitungkan. Kan? Saya rasa para pelaku usaha paham lah itu. Ya kan? Kemudian yang ketiga ya pendekatan pasar juga. Nah, pendekatan pasar ini yang perlu juga kita lihat. Kawan-kawan kita yang satu pesaing kan, ya seperti bolu kumojo ini kan mungkin tidak ibu sendiri yang memproduksi, tapi ada juga kuliner yang lain atau pelaku usaha yang lain memproduksi bolu kumojo. Kita harus tahu juga harga pasarnya berapa gitu ya. Kalau seandainya terlalu tinggi ya sulit juga kan. Jadi 3 hal itu penting. Yang pertama ya mungkin kita harus lihat yang berhubungan dengan biayanya, biaya produksi. Kemudian harga di pasaran bagaimana. Kemudian yang ketiga ya permintaan dan penawaran tadi. Ya kan, permintaan dan penawaran ini tergantung daripada keinginan orang. Seperti cerita-cerita di tempat yang lain ini. Kadang-kadang kita pernah melaksanakan kegiatan bazar ini di suatu tempat. Ya, kalau di Batam ini kan Sabtu Minggu ini banyak wisatawan dari luar, Malaysia, dari Singapura. Mereka kebetulan bersempatan hadir dan menikmati, dan mereka tentu ingin lagi karena mungkin terasa dah cocok di lidahnya. Cocok di lidah gitu. Mereka seperti itu, mereka tidak begitu menentukan harga nggak dipikirin. Harga nggak berapa lah ya, tapi nggak juga terlalu tinggi. Jadi itu juga bagian daripada hal yang penting harus kita pelajari, kita perhitungkan. Nah, kalau Bu Dewi sendiri dalam menentukan harga jual dari produk Ibu, biasanya poin apa yang Ibu pertimbangkan gitu? Sama sih seperti yang dibilang sama Bapak, kita pasti perhitungkan bahan baku, bahan bakunya gimana, terus juga kita lihat juga pesaing-pesaing kita harganya bagaimana. Terus juga kita lihat sama seperti Bapak bilang tadi, permintaan, penawaran juga kita harus perhatikan juga. Jangan pula kita juga mau bikin harga setinggi-tingginya supaya untung sebanyak-banyaknya juga nggak bisa gitu. Nah, kalau kita lihat kan selain harga, menentukan harga itu dari
bahan modalnya tadi Pak ya. Tapi ini kalau saya pikir mungkin kalau untuk packaging Pak, ini berpengaruh nggak juga terhadap harga jual satu produk gitu? Sudah jelas, ya kan. Jadi kalau packagingnya sudah seperti ini, ini ketertarikan orang untuk menikmati dan mencoba itu lebih tinggi. Karena dianggap orang ini sudah terlalu higienis nih. Sudah terlalu higienis, artinya sudah memang betul-betul sudah higienis. Jadi orang tidak ragu lagi terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan dan lain sebagainya kan. Karena memang sudah terkemas dengan baik. Kalau kita lihat packagingnya ini ada keterangan apa aja di sini Bu gitu? Dia ada varian rasa gitu. Iya, di sini sih ada varian rasa, komposisi, terus kode produksi, terus diproduksi oleh, alamat, terus expired date juga ada. Tapi ini untuk packaging seperti ini dari Brontis ini udah lama gitu? Kita sih sudah lama Pak, udah lama. Jadi saya dari awal itu memang sudah awal kan masih packaging biasa, baru beralih berinovasi lah istilahnya. Iya. Kalau untuk ukuran itu ada berapa macam jenis ukuran Bu? Untuk kuenya tadi, kotaknya? Ada 4 macam sih Pak. Kita ada punya 4 macam. Jadi tiap produk itu ada satu packaging. Gitu. Nah ini kan sesuai yang Bapak bilang tadi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam ini tugasnya membina. Nah dari Ibu sendiri, mungkin pelatihan-pelatihan atau program dari dinas apa saja yang sudah Ibu ikutin Bu gitu? Saya pernah diajak bazar. Dari bazar-bazar itulah saya ketemu dengan customer baru. Artinya ini dibantu promosi ya Pak ya? Iya. Nah kalau untuk penjualannya, biasa Ibu berjualannya khusus ditekankan lebih dibanyakin penjualannya dari media sosial kah, atau penjualan langsung, atau sistem titip gitu? Karena saya kan sebenarnya dihitung-hitung itu kan baru 2 tahun sih efektifnya jualan. Nah, jadi saya masih sistem titip. Jadi titipnya di bandara. Toko oleh. Jadi mungkin ada kemungkinan mau jual langsung ke customer. Seperti itu sih, mungkin udah mulai lah planning seperti itu. Karena kita juga mau tahu juga kan target market kita yang sebenarnya bagaimana. Mungkin juga ada masukan langsung dari pembeli ke kita gitu. Kalau titip seperti itu kan saya sebenarnya kekurangannya kan target marketnya saya tidak tahu sebenarnya, karena nggak ada masukan dari mereka gitu. Jadi sekarang sih ada dibantu dari dinas, ikut-ikut bazar. Jadi ada masukan juga dari mereka-mereka yang datang ke bazar gitu. Mungkin tanggapan sedikit Pak, selain mungkin di Kota Batam sendiri, di bandara, mungkin peluang-peluang besar untuk kita mempromosikan produk-produk kuliner seperti ini, mungkin di mana saja Pak gitu? Ya baik, untuk marketing ya, pemasaran. Jadi memang yang pertama ya, kita selain daripada menggunakan media sosial ya, kita juga harus rajin-rajin atau sering mengikuti berbagai macam bazar atau expo ya. Artinya mungkin pada saat bazar itu kita tidak berharap penjualan kita itu sebanyak mungkin, tidak. Tapi paling tidak kita memperkenalkan produk kita. Orang tahu dulu produk kita tahu gitu dulu. Ya kan biasanya orang beli 1, beli 2 nggak banyak. Tapi nanti mungkin kalau sudah cocok di lidahnya, mereka akan pesan lebih banyak daripada pada saat dia membeli di bazar itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, penjualan melalui marketing ya, artinya itu pemasaran kita bisa kita tawarkan berbagai macam media sosial. Mungkin apakah dari Facebook atau Instagram atau yang lainnya lah ya, yang berhubungan dengan penjualan secara media sosial ini perlu. Tadi Ibu menyampaikan bahwasanya udah dititipkan juga di oleh tempat-tempat umum ya, di bandara dan lain sebagainya. Dan ini juga membuka kesempatan bagi Ibu mencoba, tidak salahnya coba di pasar-pasar modern ya, seperti apakah mungkin nanti di ya tempat-tempat penjualan modern lah, kalau saya sebutkan nanti nggak menyebut brand. Ya nggak enak juga tempat-tempatnya kan. Jelas di pasar-pasar modern, tempat orang ramai berkunjung ke tempat itu. Mungkin saya bertanya, di
produk kita ini sudah dimasukkan nggak ke pasar-pasar modern? Mungkin di Alfamart ini ya sejenis belum? Belum Pak, karena kan ini masa simpannya kan sebentar. Terkait ketahanan ya Bu ya? Iya, karena kue kayak gini kan kita tak pakai pengawet, jadi mungkin mereka itunya mungkin masih belum bisa nerimanya. Artinya berarti memang ini kita pasarkan ya melalui rekan-rekan lah ya, apakah melalui Facebook dan lain sebagainya, melalui Instagram juga mungkin bisa Ibu tawarkan di situ, ya kan? Ya, tapi kalau dari segi ketahanannya Bu, dari bingkai ini, mungkin bisa berapa hari di suhu ruangan atau di kulkas bisa berapa lama? Gitu. Kalau bingkai itu cuma 1-2 hari, karena kan tidak ada pengawet. Cuman kalau masuk kulkas itu bisa tahan seminggu. Tapi kan ada produk epok-epok juga. Iya. Itu epok-epok gimana? Kalau epok-epok kita frozen. Itu berarti ya bisa pembeli bisa beli dalam bentuk frozen dan di rumah digoreng sendiri. Iya, digoreng ini sendiri. Yang udah jadi juga dijual juga. Iya, seperti luti gendang gitu kan setengah matang kan. Nah, karena untuk oleh-oleh gitu. Baik, Bu Dewi, Pak Endi, kita tahan dulu bincang-bincang kita kali ini terkait strategi harga yang kompetitif untuk produk UMKM. Bisa Batam TV, jangan kemana-mana karena dialog khusus akan kembali sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI.
peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan, dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, pemirsa Batam TV, kita balik lagi di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, strategi harga yang kompetitif untuk produk UMKM di Kota Batam. Dan kita masuk di segmen kedua, masih bersama Bapak Henry Arulan yang merupakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, dan juga Ibu Dewi Indriati yang merupakan owner dari Bronte, Kue Brownies, dan Bingka. Nah, tadi Ibu sudah jelasin mengenai Bingka ya Bu ya. Tapi saya lihat itu masih ada juga varian lain dari Bingka, itu Bingka Suri. Itu apa Bu gitu? Bingka Suri ini sebenarnya juga kue jadul juga sih sebenarnya. Cuman mungkin dia lebih Melayunya yang Sumatera punya gitu. Oke. Tapi rasanya lebih ke pandan kah atau vanila atau gimana? Dia lebih ke vanila dia. Vanila, rasa vanila. Tapi itu yang original, satu varian aja. Sebenarnya dia ada pandan juga. Ada original, ada pandan. Tapi tergantung permintaan lah ya. Iya. Dan selain itu juga Ibu ada jual ini epo-epo ya Bu ya? Iya, epo-epo kasta lah. Itu untuk rasanya apa aja Bu? Kalau kita epo ada original, ada keledek, terus ada yang isi telur, ikan, ayam, ada yang isi tetelan mercon. Oke. Nah, kita balik lagi mengenai strategi harga yang kompetitif tadi. Ibu kan bilang Ibu titip di bandara gitu. Tapi dari segi harga penjualan seperti apa? Kalau mungkin ada syarat tertentu untuk bisa menitipkan barang di bandara gitu. Kalau kita kemarin kan kita datang ke sana, terus mereka coba kayak gitu kan, oh iya mereka mungkin mau ada khasnya kita di sini gitu, jadi mereka taruh lah di sana gitu, jadi kita kasih, nanti mereka minta fee 30% gitu, macam-macam beda-beda. Iya, tapi harga jualnya dimulai dari berapa Bu? Mungkin untuk Bingka yang sebesar ini biasa dijual berapa? Kalau dari kita sih 28.000. 28.000. Jadi harganya dari 28.000. Itu untuk semua varian sama? Kalau durian sama kentang itu 30.000. Oke. Nah, kalau untuk epo-epo, mungkin di kota ini bisa berapa? Untuk kota ini paling sedikit ini satu pack itu 10, isi 10 pieces. Isinya 10 pieces. Bisa beli frozen, bisa juga beli kita gorengkan. Oke Pak, mungkin tanggapi sedikit Pak, kalau kita lihat packagingnya Pak, yang seperti ini udah cocok untuk mewakili oleh-oleh Batam atau enggak gitu? Bapak gimana? Iya, baik, kalau kita lihat bersama, mungkin pemirsa Batam TV bisa melihat juga dari packagingnya ini sudah sangat meyakinkan. Ya kan, tinggal rasa yang perlu kita perhatikan, jangan sampai membuat para penikmat kuliner kecewa. Ya, jadi kalau kita lihat dari packaging yang ada ini semuanya sudah memenuhi syarat. Dan cukup menarik Pak ya? Cukup menarik, membuat para wisatawan lah. Kita berharap demikian ya. Jadi penjualan kita ini jangan hanya kepada masyarakat lokal Batam saja. Kalau kita sudah masuk ke bandara, berarti ini para wisatawan asing, bisa lokal juga, lokal dalam artian di wilayah Indonesia ya. Nah, jadi bisa tertarik kalau seandainya memang packagingnya sudah bagus seperti ini. Ini memang menjadi harapan kami, karena kami juga sering melaksanakan berbagai macam diklat. Kita di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terus memberikan pelayanan kepada pelaku usaha
memberikan bimbingan pada pelaku usaha, mulai dari berbagai macam diklat, ya, diklat packaging juga kita pernah laksanakan. Bukan pernah ya, tahun 2024 ini kita laksanakan sekitar 4 angkatan, lupa saya, 4 atau 5 angkatan khusus untuk packaging. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan diklat digital marketing. Ini yang mungkin perlu Ibu ikuti lah. Mudah-mudahan tahun 2025 kita ikutkan bagaimana cara Ibu bisa memasarkan produk Ibu melalui online lah ya. Kemudian juga kita melaksanakan kegiatan tata kelola keuangan. Jadi memang ini perlu bagi pelaku usaha. Jangan sampai nanti usaha yang kita laksanakan kita nggak ketemu mana modal, mana untungnya. Ya kan biasanya sering seperti itu. Termasuk manajemen SDM. Nah, manajemen SDM juga kita laksanakan kegiatan diklat. Karena memang banyak keluhan daripada pelaku usaha itu, kadang-kadang terkendalanya ya anggotanya atau karyawannya, ya kan, berbagai macam alasan, yang sakit lah, yang tak masuk lah, padahal pada saat itu kita memang butuh tenaganya karena ada pesanan kan, ternyata mereka tidak dapat masuk. Nah, ini yang kita perlu kelola dengan baik. Di manage apa ya? Iya, di manage. Mungkin kita harus beri reward dan punishment misalkan. Kalau seandainya memang bagus, kita berikan reward. Ya kan, apakah dalam bentuk bonus dan lain sebagainya. Ya kan, kalau seandainya memang sering tak masuk, ya mungkin kita harus berikan hukuman dalam bentuk apa misalkan. Apakah sanksi lah ya. Macam ya kan. Tetapi mau tidak mau kita harus jalin hubungan itu. Itulah yang kita manage. Jangan sebentar-sebentar kita pecat, cari orang baru, sebentar-sebentar kita pecat. Ya artinya itu ya berganti orang terus, dari nol lagi mereka bekerja. Tapi kontraknya juga harus jelas dulu Pak ya gitu. Iya, orang ini harus kita manage, artinya memang supaya mereka juga bertanggung jawab dalam tugasnya. Itu yang paling penting. Diklat-diklat ini yang kami laksanakan bagi pelaku usaha. Baik. Nah, dari Ibu Dewi sendiri, biasanya tantangan terbesar Bu untuk mengembangkan bisnis oleh-oleh Batam seperti brownies dan juga IPFO ini, jadi kendala apa yang biasa Ibu hadapi? Kalau saya sih untuk ini mungkin kayak kita UMKM ini mungkin belum ada wadah yang bisa ngasih kita tuh tempat berkembang tuh, misalnya ya kayak satu tempat-tempat strategis gitu, salah satu misalnya bandara atau pelabuhan mungkin yang khusus gitu untuk UMKM, mungkin yang bisa kita sewa dengan murah gitu. Karena kan selama ini kan tidak ada, setahu saya sih kalau bandara itu kan sangat mahal gitu, mungkin nggak kebayang kita mau sewa di situ saking mahalnya gitu. Sedangkan yang saya tahu sih bandara itu seharusnya dia punya jatah untuk MKM gitu, sekian persen dari area space mereka gitu. Tapi yang saya tahu sih selama ini kayaknya belum dapat kita mungkin UMKM pernah ada ya. program seperti itu Pak, mungkin tahun ini belum kali ya? Iya, sebenarnya sudah ada ya. Jadi memang di fasilitas-fasilitas umum pemerintah itu memang ada insentif yang kita berikan kepada para pelaku usaha, itu 30% area publik itu diususkan untuk para pelaku UMKM dengan sewa rendah. Dengan sewa rendah, tidak sama dengan umum ya, itu untuk pelaku usaha. Ya mungkin karena Ibu ini menitip ke orang itu gitu kan, menitip ke para pelaku yang di sana. Ya kan, jadi mungkin Ibu tidak dapat merasakan itu. Coba ditelusuri, mungkin kita juga nanti akan memfasilitasi ya, kalau kita buka outlet sendiri ya itu yang akan kita kejar gitu. Kami juga telah melakukan juga berbagai macam usaha bekerja sama dengan area-area publik itu sesuai dengan ketentuan, itu mereka harus menyiapkan 30%. Mungkin saja Ibu bisa masukkan ke hotel misalkan, perhotelan ya, ke perhotelan. Tapi karena memang sudah pernah coba. Sudah pernah coba. Mereka nggak mau karena ini basah. Itu kendalanya juga. Mereka memang maunya yang kering-kering ya. Berarti ada segmen tersendiri juga Pak ya? Itulah seninya para pelaku usaha yang bentuk seperti ini. Jadi memang harus kencang, harus kuatkan promosinya melalui media-media sosial ini. Jadi orang yang akan menikmati ini, apakah ya masyarakat
Kota Batam ataupun para pengunjung yang mungkin dalam waktu sebentar, dalam waktu tertentu mereka akan menikmati, akan mengambil, membelinya dan membawa ke daerahnya masing-masing. Tapi seperti epok-epok tadi kan udah dalam bentuk frozen juga, ya? Iya, karena untuk oleh-oleh kan mereka biasanya frozen, seperti luti gendang itu setengah matang. Ini udah dibawa kemana aja, Bu? Yang biasa pesanan, biasa kok bawa ke sini gitu. Paling jauh kemana? Paling kalau saya kan karena di konsinyasi, saya nggak tahu sih kemana-mana mereka membawa ya. Cuman kalau kalau yang kemarin itu hasil dari bazar UMKM itu kan diajak sama Bu Rizka itu, orang Singapura ada minta gitu. Berarti respon setelah ikut pameran itu cukup bagus, Pak ya? Cuma mungkin berapa bulan setelahnya responnya dia cari lagi ke sini gitu. Mungkin dalam waktu dekat ada pameran lagi atau gimana Pak dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam? Ya untuk sekarang ini sudah hampir penghujung tahun ya. Ya. Sudah hampir penghujung tahun, sekarang sudah bulan September. Oktober, November, Desember kita sudah selesai melaksanakan berbagai macam kegiatan pameran. Kemarin terakhir kita melaksanakan kegiatan pameran malah ke Johor kemarin, ya kan, untuk tahun ini. Cuman memang nanti kita terus berkoordinasi dengan IO ini, ya, event organizer. Kadang-kadang mereka sering melaksanakan kegiatan bazar, nanti kita saling informasi nanti. Melalui IO melaksanakan kegiatan, nanti kita akan koordinasi dengan para pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan itu. Ini tergantung daripada EU tersebut. Tapi kalau anggaran daripada pemerintah Kota Batam kita sudah selesai melaksanakan kegiatan ini. Ya. Nah, tapi kalau untuk dari sosial media sendiri, Ibu Dewi biasa melakukan pemesanan melalui WhatsApp kah atau lebih banyak dari Instagram kah atau di Facebook juga aktif gitu? Gimana? Kalau saya sih karena biasanya sih cuman orang datang aja sih Pak. Datang ke sini gitu. Iya, mungkin dia ngelihat dari kotak-kotak di bandara itu kan. Mungkin dia ngelihat terus dia mungkin datang ke sini gitu. Tapi biasa di sosial media sendiri itu buat promo nggak atau apa seperti apa gitu? Sosmed ada, kita misalnya tiap weekend gitu kita kasih promo 3 box 100.000 gitu. Itu di mana Ibu lakukan? Di Instagram. Instagram juga. Ya, berarti itu harus dikuatkan. Ya. Artinya baru Instagram. Iya, mungkin melalui Facebook ada? Belum. Tapi hampir harus semua platform Pak ya. Harus dimaksimalkan gitu ya. Harus dimaksimalkan. Mungkin kalau seandainya Ibu tidak bisa sendiri, mungkin bisa memanfaatkan jasa pihak ketiga gitu. Jasa pihak ketiga, teman-teman gitu kan. Apakah melalui Facebook ataupun mungkin penguatan Instagramnya, ya mungkin tidak hanya foto-foto, tetapi mungkin harus dalam bentuk video ya. Jadi mereka memberikan informasi terkait dengan kualitas dan hasil produksi Ibu ini, seperti itu Komojo, kemudian ada apa tadi ini? Epok dan lain sebagainya. Ya mungkin ya, berbentuk video lah, ya kan, munculkan ke dalam Instagram ataupun ke Facebook. Sekali-sekali curi-curi waktu. Ya, menyempatkan itu sibuk banget gitu kayaknya. Kan. Mungkin yang kedua mungkin juga kurang familiar mungkin saya sama medsos itu mungkin kan. Itu dia. Jadi nggak baru ke Facebook nggak pernah buka. Mungkin ada yang ngelola sendiri kali Ibu gitu. Kita melaksanakan berbagai macam kegiatan diklat saya sampaikan tadi. Itu diklat marketing tadi ya, digital marketing tadi itu, ya itulah dia bagaimana cara membuat pemasaran dalam bentuk digital, apakah video ataupun dan sebagainya, apakah melalui Facebook ataupun melalui Instagram dan lain sebagainya, itu kita pelajari. Ya kan? Tapi saya sarankan kepada Ibu ya manfaatkan pihak ketiga, teman-teman yang paham terkait dengan IT ini. Yang lebih ngerti IT lah ya, kita serahkan ke yang lebih paham gitu ya. Nah kalau untuk bicara masalah sedikit komunitas Bu, sesama para pelaku usaha yang sejenis gini, gimana Ibu membangun komunitas atau bisa berkolaborasi juga dengan kayak pesaing seperti Bika dan juga epok sejenis kan banyak di Batam gitu. Biasa berkolaborasi juga nggak? Kalau misalnya ada pesanan partai besar nggak bisa Ibu ambil sendiri, berkolaborasi dengan mereka atau seperti apa? Kalau kemarin sih terakhir itu kan dari Kak Laili Halawiyat. Jadi ada orderan gitu dari dia.
Bingkanya nanti saya apa gitu. Nanti saling support lah ya. Iya, jadi saling support lah, mungkin itu salah satunya ya untuk UMKM. Terus ada juga satu teman yang punya kafe, dia minta udah masukin aja sini kayak gitu. Jadi gitulah, support disupport teman lah gitu. Yeah. Tapi kalau untuk menjaga kualitas quality control dari produk epok-epok dan juga bingka ini, biasa ibu ngapain gitu? Biar rasanya ini setiap hari sama orang ingat gitu. Oh, kita ada SOP Pak. Ada SOP seperti apa? Begini. Jadi mungkin SOP bahan kayak gitu nggak boleh lebih, nggak boleh kurang gitu. Semuanya ditimbang ya? Iya, semua harus pakai timbangan. Jadi tak boleh melebihkan, tak boleh mengurangin dari timbangan. Terus kalau ada barang yang rusak langsung buang gitu. Kita nggak simpan bahan, nggak simpan barang gitu. Artinya kalau udah nggak bisa dipakai langsung dibuang gitu? Iya, langsung dibuang. Kalaupun misalnya adonan itu kemasukan telur kan kadang ada yang nggak bagus kan Pak, buang langsung. Buang langsung. Jadi gitu sih jadinya. Jadi kalau biar rasanya nggak berubah gitu. Walaupun rugi-rugi sedikit, yang penting rasanya tetap berubah gitu, nggak berubah gitu ya. Untuk menjaga kualitas produk tadi agar tetap diminati di pasar ya Bu ya. Iya. Baik Bu Dewi dan juga Pak Hendy, kita tahan lagi bincang-bincang kita di segmen kedua kali ini. Strategi harga yang kompetitif untuk produk UMKM. Pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi setelah yang satu ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Sri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI.
peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ya, pemirsa Batam TV, kita kembali lagi di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, strategi harga yang kompetitif untuk produk UMKM. Dan kita masuk di segmen ketiga, dan kita masih berbincang bersama Bapak Hendri Arulan, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, serta owner dari Bronte, produk kue brownies dan bingka, dan juga epok-epok oleh-oleh khas Batam. Nah, saya ke Bu Dewi. Bu Dewi, kalau untuk epok-epok ini jual dalam bentuk jadi atau langsung ada yang bisa dibawa dalam bentuk frozen biasanya seperti apa? Iya, kita ada jualnya ada dua macam ya. Ada yang dalam bentuk frozen, terus ada juga yang dijual dengan siap untuk dimakan gitu. Jadi ada dua macam. Terserah bagi yang beli sih, dia maunya frozen atau mau yang langsung dimakan. Untuk variannya tadi ada apa aja? Variannya ada yang original, ada yang ayam, ikan, sama tetelan mercon. Baik, itu harga jualnya seperti apa, Bu? Untuk mungkin hitungannya per piece atau ada paket-paket juga? Kalau kita sebenarnya sama aja sih per piece. Kalau dia mau pakai box ini kan minimal kan pembelian kan 10 gitu. Jadi dihitungnya per piece itu harganya mulai dari 2.500. Jadi kalau 10 nanti 25.000. Oke. Kalau pesanan untuk partai besar misalnya, itu biasanya Ibu menerima pesanan tuh hamin berapa gitu? Paling enggak minimal seminggu dulu dipesan atau biasanya seperti apa? Ya tergantung sih yang dipesannya apa dan berapa banyak gitu. Kalau yang kayak untuk besok itu kan ini pesanan dari orang Singapura itu mereka baru datang hari ini, cuma minta diambil besok pagi, itu bisa. Kuantitinya juga kan nggak banyak, 25-30 kotak gitu. Nah kalau untuk banyak banget baru. Baik, kalau untuk bahan baku di Kota Batam, untuk buat kue-kue seperti ini, oleh-oleh seperti ini ada kendala nggak Bu? Untuk bahan bakunya sendiri, mungkin kayak itu kan dari ikan atau apa gitu? Kalau ikan kayaknya kita Batam banyak ya Pak ya, ikan banyak ya Pak ya, memang malah justru itu yang mau kita tonjolin kan. Mungkin nanti besok-besok saya buat epok-epok isi gonggong kali ya Pak ya. Gonggong, mungkin bisa dicoba ya. Iya kan, ya biar kita tonjolin dulu ini seafood Batam gitu kan. Kalau dari Batam sih kayaknya nggak ada masalah sih. Pak Andi gimana ngelihat inovasi dari Ibu Dewi ini dari kue-kue tradisional khas Melayu yang ada di Kepri sendiri dan terutama di Kota Batam,
dan dimixkan dengan latar belakang Bu Dewi, mungkin ada darah Kalimantan juga, tapi sekarang menjadi oleh-oleh khas Batam gitu Pak gitu. Iya baik, memang oleh-oleh khas Batam kuliner di Batam ini memang agak sulit apa khasnya. Iya. Kalau seperti apa tadi ini? Epo-epo, ini bingka Suri. Kita kenal Medan. Ya kan? Ya paling ya epo-epo lah yang mungkin di daerah kita. Kemojo. Iya kan? Kemojo ini khas daripada Melayu lah. Yang tapi ini juga di Pekanbaru ada. Memang kalau orang datang ke Batam mungkin bertanya apa kira-kira kuliner khas Batam ini. Memang kita biasa sampaikan ya makanan-makanan seafood gitu kan. Tapi kalau ya oleh-oleh snack makanan seperti ini memang agak kurang ya. Makanya saya sarankan juga kepada Ibu Dewi yang pertama ya mungkin marketing kita mungkin bisa melalui yang saya sampaikan tadi, apakah Facebook atau Instagram. Tapi di depan juga harus kita buat gitu kan. Branding kita pasang baliho apa gitu ya. Ya karena yang namanya kue epo ini ya sering kita temui pada makanan-makanan kota pada saat kegiatan acara rapat segala macam gitu kan. Ya ini perlu dipasarkan juga, perlu diberitahu kepada instansi pemerintah, mungkin swasta, mereka mengadakan kegiatan-kegiatan rapat, mereka kan ada kue-kue box itu kan, gitu kan. Ya mungkin biar pemasarannya lebih gitu kan, lebih jauh lagi. Itu sangat penting. Kemudian yang Ibu sampaikan tadi ya mungkin yang berhubungan dengan inovasi, bisa saja. Ya, epo-epo isi gonggong misalkan, kenapa tidak gitu? Ya kan gonggong kan makanan laut kan, ikan juga demikian kan. Ya, tapi memang ini harus dinikmati sendiri dulu, atau dikasih teman dulu. Cocok nggak gitu ya? Teman nanti tapi udah pernah dibuat Bu, coba? Gonggong belum. Belum ya? Teman nanti memberikan nilai, kalau seandainya memang memungkinkan, kenapa tidak gitu kan? Inovasi-inovasi ini memang sangat dibutuhkan. Jadi orang tidak selalu ya itu saja gitu kan. Artinya dengan inovasi-inovasi yang lain orang lebih banyak pilihan gitu. Ini hal yang perlu mungkin Ibu melakukan gitu. Seperti brownies atau apa tadi biasa kan berbagai macam rasa. Ada rasa vanili, ada rasa pandan, ada rasa durian misalnya ya kan. Nah, itu sering orang lakukan. Tidak menutup kemungkinan ya epo tadi. Ya kan. Jadi mungkin berbagai macam varian agar orang bisa membuat pilihan mana yang mereka merasa enak dan cocok di lidahnya. Ya memang yang namanya kita berusaha Bu Dewi ya kita memang tidak seperti yang kita pikirkan. Penjualannya segala macam. Artinya itu jatuh bangunnya itu pasti harus kita lalui dulu. Ya kan, harus kita lalui dulu. Dari jatuh bangun itulah kita mendapatkan pengalaman. Oh, di sini hilafnya, di sini salahnya, ya kan, di sini kelirunya. Disitulah pengalaman kita. Akhirnya kita bisa membenah diri dan akhirnya ya bergeraklah merangkak pelan-pelan dan maju gitu kan. Sekali lagi saya sampaikan, memanage pegawai kita itu sangat penting, sangat perlu, ya kan. Kita jangan sampai terus bertukar anggota, bertukar karyawan, jadi ini menjadi masalah bagi usaha kita. Itu yang paling penting. Baik, nah Bu Dewi ini kan tadi saya sempat bilang backgroundnya dulu di fashion gitu, sekarang di kuliner. Mungkin dari diri Bu Dewi sendiri ada yang beda nggak Bu? Di bisnis, ini kan bisnis fashion dengan kuliner, itu tantangannya seperti apa gitu? Kalau fashion itu mungkin ya dia tak basi gitu ya. Gitu. Kalau seperti ini kan dia gampang basi, jadi kita harus gerak cepat gitu sih Pak. Jadi kita harus gerak cepat. Macam mana ini biar laku? Jadi mungkin itu kali yang bikin kita jadinya lebih giat. Mungkin kalau di fashion mungkin agak lebih santai Pak ya. Kalau untuk berbisnis di dunia fashion, karena barangnya bisa long lasting atau lama tahannya. Tapi ini menjadi tantangan sendiri juga untuk Bu Dewi ya. Iya. Dan ini sudah berjalan hampir 2 tahun. 2 tahun lebih ya. Nah mungkin harapan kedepannya untuk brand dari Bronte, Brownies dan Bingka ini Bu, kedepannya mau dikembangkan seperti apa? Cita-citanya lah gitu ya.
Cita-cita kita ya sama sih seperti UMKM yang lain gitu. Kita bisa berkembang, kita bisa dikenal di mana-mana gitu. Paling enggak kan kalau orang pikir mau beli epok-epok misalnya, oh iya ke situ aja, ke Bronte aja. Gitu ya. Kita kan pasti semua UMKM maunya seperti itu. Terus mungkin yang lainnya mungkin masih bimbingan dari dari bapak-bapak dinas, ibu-ibu dinas mungkin tidak stop sampai di situ. Mungkin setelah selesai pemberian pelatihan jangan stop gitu, paling nggak kan ada evaluasi lagi bagi kami gitu ya. Karena biasanya kan ibu-ibu nih udah selesai sudah gitu. Baik, tapi mungkin bisa diikutkan lagi Pak Bu Dewi nanti kalau ada pelatihan-pelatihan lain gitu ya. Insya Allah prioritas. Koordinasi terus harus kita lakukan. Ibu juga harus sering-sering mengikuti kegiatan-kegiatan kita, kemudian saling kontak juga dengan anggota Dinas Koperasi Usaha Mikro. Ya mungkin ini membuat kesempatan kita untuk dapat mengikuti, karena terus terang kami sampaikan jumlah pelaku usaha di Kota Batam, mungkin Ibu tahu itu lebih kurang 70.000. Ya, yang jadi binaan kita, itu ribuan, 1.400 gitu kan. Sementara kuota diklat kita itu paling-paling lah nunggu 2 kelas gitu kan. Ya, jadi memang yang kami utamakan itu adalah pelaku usaha binaan. Kalau seandainya mungkin Ibu sudah menjadi binaan, artinya sudah masuk ke database kita, dan ini akan kita evaluasi. Jadi para pelaku yang sudah mengikuti diklat tahun 2024 kita tidak ikutkan lagi, kan di tahun 2025 bagi yang lain lagi ya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi perhatian bagi kita. Jadi mungkin Ibu paling tidak harus terus berkoordinasi lah. Kita sebagai pembina dari para pelaku usaha yang ada di Kota Batam terus melakukan evaluasi lah dari kegiatan-kegiatan kita. Dan mudah-mudahan ini terus menyentuh para pelaku usaha untuk terus bergerak maju. Berharap memang pelaku usaha UMKM kita naik kelas, itu yang kami harapkan. Baik, nah ini bisa sedikit promosi Bu, kalau mau membeli produk dari Bronte, Brownies dan Bingkai ini bisa kemana? Mungkin Instagramnya, nomor telepon atau Facebook, silakan. Bagi teman-teman yang butuh oleh-oleh atau butuh jajanan, boleh mampir di IG kami Bronte_Batam, atau bisa juga hubungin kita di WA 0813 7265 7916, atau bisa langsung datang ke tempat kita di Ruko Pesona Niaga Blok B nomor 8 Batam Center. Atau bisa juga langsung ke bandara. Langsung ke bandara ada juga ya. Terakhir nih Pak Henry, apa nih Pak sarannya bagi para pelaku UMKM di Kota Batam ini agar dalam menentukan harga jual dari produk ini bisa kompetitif dan bersaing Pak dengan para pelaku usaha Kota Batam lainnya Pak gitu. Baik. Seperti yang saya sampaikan dari awal, memang di dalam menentukan harga kita harus perhatikan beberapa pendekatan yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, pendekatan pasar. Itu sangat diperlukan. Karena kita tidak menjual sendiri dengan produk yang sama ya, orang lain juga ada. Jadi perbandingan harga, pendekatan pasar itu penting. Kemudian yang kedua, pendekatan biaya. Biaya operasional kita. Ya kan, jangan sampai nanti ya kita tak tahu biaya operasional kita seperti apa, penjualan kita seperti apa. Makanya saya sampaikan tadi, kita nggak tahu mana untung, mana rugi, sudah tak jelas lagi ya kan? Nah, kemudian ya permintaan penawaran tadi, ini negosiasi kita. Kesepakatannya Mbak ya? Kesepakatan. Ada yang menyebutkan bahwasanya jika Anda menetapkan harga terlalu rendah, itu Anda akan kehilangan uang. Tetapi jika Anda menetapkan harga terlalu tinggi, Anda akan kehilangan penjualan. Ya, jadi ambillah kesimpulan dua itu. Ambil di tengah-tengah istilahnya. Ya, disitulah kita menentukan strategi harga yang harus kita putuskan, berapa harga penjualan. Pendekatan yang saya sampaikan tadi. Betul. Artinya bijak-bijaklah menentukan harga ya. Seperti yang sudah dilakukan Ibu Dewi juga tadi kan, selalu melihat kompetitor juga dan juga modal yang kita keluarkan.
Baik, Pak Henry, terima kasih untuk waktunya kali ini dan juga Bu Dewi. Semoga saya doakan usahanya makin sukses Bronte ini dan bisa lebih dikenal di Kota Batam dan di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga ya. Amin. Baik, bisa Batam TV, demikian dialog khusus kita kali ini, strategi harga yang kompetitif untuk produk UMKM di Kota Batam. Saya Herman Syari beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.